Dalam pemerintahan transisi, banyak yang mengatakan, apakah tidak sebaiknya Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang menjadi kepala pemerintahan transisi untuk Palestina? Saya sendiri berbeda pendapat. Saya mengatakan bahwa kalau Tony Blair yang menjadi kepala pemerintahan transisi, maka beliau ini dari Inggris. Inggris ini yang memulai masalah Palestina dengan Israel. Belum lagi beliau mempunyai lembaga yang terafiliasi dengan Israel. Dan belum tentu juga Tony Blair ini diterima oleh rakyat Palestina. Oleh karenanya, saya dalam berbagai kesempatan mengusulkan agar Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada kolega-koleganya yang terlibat dalam perdamaian di Gaza untuk mengambil warga negara Indonesia menjadi kepala pemerintahan dari pemerintahan transisi. Dan kita punya banyak stoknya, punya banyak nama-nama yang bisa diusulkan. Salah satunya adalah Pak Yusuf Kalla. Beliau pernah menjadi wakil presiden, artinya berpengalaman sebagai kepala pemerintahan, jadi menteri, dan juga secara latar belakang beliau memiliki pengetahuan bisnis. Karena pada saat sekarang ini di Gaza perlu digerakkan perekonomian. Jangan sampai rakyat sulit untuk mendapat pekerjaan, melakukan transaksi dan lain sebagainya. Dan menurut saya, kalau misalnya orang tersebut dari Indonesia, maka kita tidak punya konflik kepentingan. Kita ini dari negara yang jauh dari Timur Tengah, dan kita memang berpenduduk Islam besar, tapi kita moderat, sehingga menurut saya sangat pantas dan perlu agar Bapak Presiden mengusulkan warga negara Indonesia untuk menjadi kepala pemerintahan transisi untuk rakyat Palestina. Dan kita kalau mau memperjuangkan Palestina sebagai sebuah negara, tentu peran kita harus lebih besar. Tidak saja kita mengusulkan nama warga negara Indonesia untuk menjadi kepala pemerintahan, tapi komitmen Bapak Presiden sudah jelas akan mengirim sampai 20.000 pasukan untuk ISF, International Stabilization Force. Dan yang ketiga, kita berharap Danantara bisa mendorong perusahaan-perusahaan BUMN di bidang karya untuk terlibat dalam proses rekonstruksi dari Gaza. Dan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian uang yang katakanlah digelontorkan oleh Menteri Keuangan ke bank-bank itu digunakan untuk memberikan pinjaman kepada BUMN karya untuk memulai rekonstruksi di Gaza. Sambil menunggu nantinya ada sumbangan dari berbagai negara di Timur Tengah sehingga rekonstruksi itu benar-benar terjadi. Dan ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta sehingga kita Indonesia benar-benar ingin melihat bahwa Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka yang selama ini kita dukung, dan dukungan itu tidak hanya menyampaikan dengan suara-suara di PBB atau dimanapun forum, tetapi juga dalam keadaan nyata. Itu harapan saya. Terima kasih.